Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dan kami doa, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, mujizat. Siapapun yang hadir, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Dan tiba saatnya kamu siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, ajar didik bentuk kami Tuhan. Kami percaya kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir Tuhan, sucikanlah yang akan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir semuanya pasti diberkati sempurna. Kami doa Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib, segala kemuliaannya buat Tuhan. Sekali disampaikan isi hati Tuhan pasti berkuasa memberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sempurna, dengan sukacita, dengan iman. Sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman awal bulannya saudara. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Iya dong, awal bulan senyumnya beda saudara. Haleluya. Jangankan awal bulan senyumannya beda saudara, semangatnya juga beda. Pendeta belum selesai ngomong udah amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sama-sama sekali lagi boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Senang bisa jumpa saudara. Kayaknya banyak yang ke ini saudara ya, yang ke Sarbini karena latihan choir saudara. Saya saya mengajak setiap kita mulai hari kita rajin berdoa untuk perayaan Natal kita saudara. Natal TBRC GBK, semoga acara sukses berhasil. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan saudara. Haleluya. Dan saya senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-27 jadi ayat pembuka dan mengantar pembahasan kita saudara. Yuk Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3. Ya, damai sejahtera ku berikan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang, janganlah gelisah dan, sekali lagi saudara 3. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mengajak saudara untuk melihat dalam Yohanes 14 ayat 27 ini saudara, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Yuk sama-sama kita baca saudara. 3. Ya, sejahtera ku tinggalkan kepada kalian. Sejahtera ku apa? Yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan apa? Jangan gelisah, jangan. Sama-sama bilang sama saya, jangan takut.
Saya mau bilang saudara, bicara tentang ketakutan sebenarnya itu satu respon yang biasa. Rasa takut adalah respon yang biasa, respon yang manusiawi saudara, yang bisa terjadi bagi siapa saja saudara. Dan saya mau bilang saudara, rasa takut tidaklah berbahaya, ketakutan tidaklah berbahaya selama kita mengatasinya. Sama-sama bilang sama saya, diatasi. Sama-sama bilang sama saya, kita berkuasa atasnya. Amin. Begitu kalau saudara dan saya lihat, begitupun dengan statement dari seorang yang bernama Nelson Mandela, sejalan dengan statement saya di bagian awal saudara. Nelson Mandela berkata begini saudara, bahwa keberanian bukan berarti tidak merasakan takut, tetapi mengatasi ketakutan itu. Orang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang menaklukkan ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, menaklukkan. Sama-sama bilang sama saya, mengatasi. Amin. Sekali lagi, bicara tentang ketakutan tidak membahayakan selama langsung diatasi saudara. Nah, menjadi berbahaya ketika kita tidak langsung mengatasi ketakutan itu. Menjadi berbahaya ketika kita membiarkan ketakutan itu yang berkuasa atas kita saudara. Dan saya mau bilang saudara, orang kalau dikuasai oleh yang namanya ketakutan, akhirnya saudara biasanya tidak bisa berpikir dengan baik dan benar. Orang kalau dikuasai oleh yang namanya ketakutan, akhirnya tindakannya jadi salah. Akhirnya singkat cerita saudara bisa kehilangan berkat, kehilangan mujizat, bahkan kehilangan rancangan Tuhan yang luar biasa. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita mengatasi dan menguasai yang namanya ketakutan. Katakan amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta, saya mau mengatasi bicara tentang ketakutan saya mau mengatasi yang namanya rasa takut itu Pak Pendeta. Tapi setiap kali saya berusaha untuk mengatasinya, menguasainya, bahkan mengalahkannya Pak Pendeta, malah justru sebaliknya, saya yang kalah oleh rasa takut, saya yang dikalahkan, saya yang dikuasai oleh ketakutan itu Pak Pendeta. Dan saya mau bilang saudara, itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini dengan judul khotbah, rahasia menang atas ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, rahasia menang atas ketakutan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya, apapun rasa takut kita, bersama Tuhan kita melihat kemenangan. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa rahasia menang atas ketakutan saudara? Yang pertama saya mencatat di sini saudara, adalah bicara tentang dengan melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat. Coba kita buka ayat 1 sampai 4 saudara dalam Mazmur 62. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Sama-sama saudara yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. Ada penyesuaian sedikit antara buku dan Alkitab elektronik. 3 ya. Untuk menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah apa? Hanya dialah dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak. Hanya dekat Allah saja aku, daripada tahan sampai di sana. Memang jemaat Betos kalau dipancing nyanyi langsung nyanyi, karena Betos adalah singkatan dari bernyanyi terus. Saya mau bilang saudara, kalau kita lihat ayat ini saudara, seakan-akan seorang pemazmur dalam situasi yang aman saudara. Tapi kalau kita loncat ayat yang ketiga dan 4, dikatakan apa? Ayat 3 dan 4 sama-sama kita baca. 3, iya. Berapa lamakah kamu hendak apa? Menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud apa? Mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka apa? Oh, belum pindah. Oh ya, saya pikir orang multimedia sudah terangkat ke sorga sudah. Haleluya. Sekali lagi ayat yang keempat dikatakan apa? Mereka hanya apa? Menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan apa? Tapi dalam hatinya mereka apa?
Kalau saudara perhatikan ayat yang ketiga dan empat, kita bisa menemukan bahwa sebenarnya pemazmur atau Daud sementara menghadapi di mana ada serbuan yang sudah siap untuk dilancarkan kepadanya. Ada orang-orang yang ingin menyerbunya, meremukkan dia, bahkan menghempaskan dia dari kedudukannya sebagai raja, saudara. Bahkan ada orang-orang yang mengutuki dia. Dan saya mau bilang saudara, sebenarnya situasi ini adalah situasi yang sebenarnya seharusnya menakutkan. Tapi kita bisa melihat seorang pemazmur tidak takut, tetapi tetap dalam ketenangan. Kenapa? Karena kuncinya dia katakan apa? Hanya dekat Allah saja. Saya mau bilang saudara, kunci menang atas ketakutan yang pertama, pastikan saudara dan saya dekat, melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dekat. Sama-sama bilang sama saya melekat kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya melekat sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, saya mau bilang saudara, nggak ada sesuatu yang bisa membuat kita takut, karena kita tahu di dalam Tuhan ada keamanan yang sejati. Katakan amin. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan yang sejati. Katakan amin. Oleh sebab itu tidak ada ketakutan, saudara. Kalau saudara ingat perjalanan gereja ini, saudara, Bapak Ibu Gembala Sidang kita, saudara, dalam proses perjalanan mereka memimpin gereja ini, ada masalah, tantangan, persoalan, hal-hal yang menakutkan yang sebenarnya saudara mereka hadapi. Tapi apakah mereka menjadi takut? Saya mau bilang saudara, tidak. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang hidup melekat sama Tuhan, saudara. Gembala sidang kita pendoa yang luar biasa. Mereka penyembah yang luar biasa, saudara. Kedekatan sama Tuhan membuat mereka tidak ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena dalam Tuhan ada keamanan, perlindungan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya juga mau Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau ngomong gampang Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak tahu sih yang saya hadapi. Saya mau bilang saudara, saya pun pernah di posisi itu. Ya dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, saudara. Ya amin. Dulu saya masih muda, masih belasan tahun yang lalu saya diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah, diperhadapkan pada hidup dan mati, saudara. Buat saya sangat menakutkan. Tapi kenapa saya bisa bertahan menang sampai hari ini? Karena saya datang dalam hadirat Tuhan. Saya duduk di kakinya Tuhan. Saya berdoa, menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Ketika tinggal dalam Tuhan, dekat melekat sama Tuhan, ada kemenangan atas segala ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mendekat sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, melekat sama Tuhan. Di situ ada kemenangan atas segala ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa rahasia menang atas segala ketakutan? Yang kedua adalah mengubah perspektif. Sama-sama bilang sama saya, merubah perspektif. Sama-sama bilang sama saya, merubah sudut pandang. Coba kita lihat Mazmur 23 ayat 4. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Yuk sama-sama kita baca. Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-4. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Sekalipun gadamu dan tongkatmu itulah apa? Sekali lagi saudara, sekalipun aku apa? Sebab engkau gadamu dan, pertanyaan saya, pernah nggak saudara sudah rajin gereja, rajin ibadah, sampai dikira koordinator saudara, rajin berdoa, bahkan sebelum berdoa saudara berdoa, tetapi masih tetap dalam ketakutan? Selalu? Pernah nggak saudara udah ibadah terus, betos 5 sesi saudara, 10 sesi ibadah terus, sampai pengerja bilang, bu nggak pulang? Enggak. Ibu nggak makan? Diam kau. Manusia hidup bukan dari roti saja, darah Yesus. Tapi masih dalam ketakutan. Pernah nggak ngalamin? Yang pernah boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, jujur ya, saya nggak akan hakimi saudara. Nggak usah. Jujur aja, yang pernah boleh angkat tangan. Saya pernah, makanya saya juga angkat tangan, saudara. Saya mau bilang saudara, saya akan mulai dengan begini saudara. Posisi kita akan menentukan perspektif kita, betul ya? Betul ya? Saya di posisi ini dan saudara di posisi itu. Karena posisi kita berbeda, sudut pandang kita jadi berbeda. Saya coba begini misalnya saudara. Tunggu, mau difoto.
Ya feedback di sini saudara. Saya jadi bingung saudara. Oke, kalau saya diam dulu. Darah Yesus. Suruh diam dulu. Oke. Kalau saya di posisi ini, ya kan? Perspektif saya jadi berbeda, betul ya? Oh, ya, foto lagi. Oke. Nah, sekarang Ibu, namanya siapa? Nggak mau. Namanya siapa nggak mau? Ibu Nova, ayo ikut saya. Nggak apa-apa. Suruh diam berani, suruh maju nggak mau. Colok. Yang di belakang aja ya, silakan. Ayo, sampai besok pagi nih, kita nggak selesai khotbah kita. Ayo. Cepat. Ya udah, bro kita aja. Ya. Memang wanita-wanita sini tuh pemalu-pemalu ya. Pemalu kenapa bangga? Oke. Saya mau bilang saudara, posisi ketika saya ada di situ dan ketika di atas tentunya berbeda. Begitupun dengan siapa namanya? Samuel. Bro Samuel, ketika Bro Samuel ada duduk di situ dan ketika Bro Samuel ada berdiri di sini, sudut pandangnya sama atau berbeda? Berbeda lah. Tahan di sini dulu ya, bentar ya. Oke, Bro Samuel, silakan khotbah di situ, Bro Samuel. Iya. Mumpung udah di sini, ya lihat ke kamera, sarangnya dulu. Haleluya. Oh, okay. Terima kasih banyak Bro Samuel. Tuhan berkati. Haleluya. Nah, kenapa saya ajak Bro Samuel maju ke depan, saudara? Saya mau ajak sekali lagi begini, saudara, bahwa ketika posisinya berbeda, maka sudut pandangnya, perspektifnya pasti berbeda, betul ya? Nah, tapi begini, saudara, ada banyak orang kenapa masih tetap dalam ketakutan? Kenapa ada banyak orang? Sekali lagi saudara, masih tetap dalam ketakutan sekalipun sudah hidup dalam Tuhan, adalah karena ada banyak orang Kristen sudah hidup dalam Tuhan, tapi tetap melihat dari perspektif manusia yang lama, saudara. Nangkap mau saya, saudara? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ada banyak orang Kristen, dia sudah hidup dalam hadirat Tuhan, tetapi sayangnya ketika dia melihat masalah, tantangan, persoalan kehidupan, akhirnya masih tetap pakai kacamata kehidupan manusia yang lama. Akhirnya tetap dalam ketakutan, saudara. Karena manusia lamanya adalah manusia yang biasa, yang terbatas, saudara. Saya mau bilang, saudara, kunci menang atas ketakutan yang kedua, sama-sama bilang sama saya, ubah perspektif kita, saudara. Sama-sama bilang sama saya, ubah sudut pandang kita, saudara. Jangan lihat lagi masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit kita dari perspektif manusia lama kita. Tapi ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, lihat semuanya dari sudut pandang Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Karena ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa, nggak ada ketakutan. Soal sakit penyakit, tidak ada ketakutan. Karena kita tahu Tuhan kita Yehova Rafa sanggup menyembuhkan. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kita nggak akan ada ketakutan lagi. Karena kita tahu Tuhan kita sanggup buka jalan, sanggup menolong setiap kita. Katakan amin. Ketika saudara dan saya diperhadapkan pada hutang-hutang yang besar, nggak ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita sanggup buka tingkap langit memberkati. Katakan amin. Ketika kita diperhadapkan pada rancangan jahat, nggak ada ketakutan lagi. Karena kita tahu Tuhan kita sanggup ubahkan rancangan jahat jadi rancangan berkat bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, milikilah perspektif yang benar. Kenapa Daud bisa berani kepada Goliat, sedangkan Saul ketakutan, saudara? Padahal Goliat yang mereka lihat, Goliat yang sama, betul ya? Yang membedakan adalah Saul melihat Goliat dari perspektif dirinya sebagai manusia yang terbatas. Tetapi Daud melihat Goliat dari perspektif Tuhan yang besar. Makanya dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nggak ada ketakutan, saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi, saudara, perspektif inilah yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, saudara. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi lihat dari perspektif Tuhan kita yang besar, tidak ada yang menakutkan. Karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada segalanya. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, rubah sudut pandangmu.
lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Tuhan kita jauh lebih besar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Imam mesti boleh siap-siap saudara. Yang ketiga, apa rahasia menang atas ketakutan? Yang ketiga adalah dengan menghadapi ketakutan. Sama-sama bilang, sama saya menghadapi. Sama-sama bilang, sama saya hadapi. Kita lihat ayat kita saudara, Yakobus 4 ayat 7. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana Yakobus 4 ayat 7 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, karena itu dan sekali lagi saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka apa? Sama-sama bilang, sama saya lawan. Ketakutan atau salah satu yang cukup tinggi intensitasnya saudara, atau kualitasnya, yang namanya fobia saudara. Apa itu fobia? Fobia adalah kondisi ketika seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap objek, situasi atau aktivitas tertentu. Ada beberapa jurnal yang membahas ini saudara. Dan ditemukan begini saudara, bahwa cara yang terbaik untuk mengatasi yang namanya fobia ternyata saudara adalah dengan menghadapinya. Sama-sama bilang, sama saya menghadapinya. Ya, ini jurnalnya saudara. Kalau saudara melihat dengan perspektif yang benar, ada di sana saudara. Haleluya. Sekali lagi saudara, Imam Musi boleh saya undang maju ke depan. Cara terbaik untuk mengatasi fobia adalah dengan apa? Menghadapinya. Dan saya mencatat di sini saudara, Alkitab juga mengajarkan hal yang sama. Kita lihat 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 20 dikatakan apa? 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 20. Sama-sama kita baca. 3, ya, ketakutan ketika didengar apa? Maka majulah semua orang Filistin untuk apa? Tetapi Daud mendengar. Lalu apa? Ayat selanjutnya dikatakan apa? Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat selanjutnya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan apa? Apa sih yang paling menakutkan buat seorang raja? Salah satunya adalah ketika kerajaannya diserang, saudara. Orang Filistin adalah tentara yang besar. Orang Filistin adalah orang yang punya kemampuan perang yang luar biasa, saudara. Dan ketika mereka mendengar Daud sudah diurapi jadi raja, mereka menyerbu, saudara. Bayangin, saudara, raja yang baru saja diangkat mengalami keadaan yang saya mau bilang, saudara, ini menakutkan. Kenapa? Karena ada serangan besar yang datang, saudara. Tapi Tuhan ajar melalui kisah ini untuk menang atas ketakutan. Jangan cuma diam. Sama-sama bilang sama saya, majulah. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Karena begini saudara, kita sudah hidup dalam Tuhan. Kita sudah punya perspektif yang benar dari perspektifnya Tuhan. Tapi kalau kita diam saja, kita tidak maju dan menghadapi, ada saat dimana iblis bisa berkata, sepertinya itu menakutkan. Sepertinya itu mengerikan, saudara. Dan karena kita belum pernah menghadapinya, kita bisa terkecoh dan percaya dengan kebohongan iblis, saudara. Tapi berbeda kalau kita sudah pernah menghadapi, kita akan berkata, enggak, saya sudah pernah menghadapinya. Dan saya sudah melihat sama sekali tidak menakutkan. Makanya Tuhan ajar, kalau ada ketakutan, jangan diam. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Amin. Karena kalau kita sudah pernah hadapi, saya mau bilang sekali lagi saudara, biasanya jadi tidak ada ketakutan lagi, saudara. Contoh sederhana, waktu saya awal mula khotbah, saudara, percayalah, Pendeta Marcel dulu tuh orangnya pemalu, saudara. Iya, saya tuh pemalu banget tuh, kayak, oh my God, iya, saya disentuh aja kuncup, saudara. Bener. Jadi, dan kalau saudara cek survei, saudara akan menemukan ketakutan terbesar manusia modern bukanlah kematian, tetapi berbicara di depan umum, saudara. Jadi ketakutan manusia zaman sekarang itu, saudara, ternyata bukan kematian yang pertama, tetapi berbicara di depan umum.
Baru setelah itu ketinggian, serangan dan hama, masalah keuangan, ngado ngepeng, air yang dalam dan lain selainnya, saudara. Tapi yang paling pertama adalah apa? Berbicara di depan umum. Nggak percaya? Coba gantian. Dan seperti yang saya bilang, saya dulu pemalu banget. Saya dulu awal-awal, saudara, ikut lomba baca Mazmur aja gemeter. Betul. Jadi ketika tuh anak itu sampai nangis, saudara, dengar kesaksian saya. Ya, sabar nak. Memang kehidupan gini pahit. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Jadi makanya ketika saya dipercayakan awal mula khotbah, kalau saudara pernah dengar kesaksian saya, itu kan awal mula saya pelayanan kan, khotbah saya. Oh Tuhan, siapa yang nyanyi lagi di sana? Tolong pengerja boleh dibantu, anak sekolah minggunya. Gak apa-apa sih, ikat aja gak apa-apa. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, apalagi ketika saya waktu awal mula pelayanan, itu kan sama sekali nggak ada persiapan. Saya pernah kasih kesaksian, saya menemani Bapak Ibu Gembala Sidang dan tim yang lain untuk pelayanan ke Manado. Dan saya mau bilang, saudara, yang namanya Bapak Ibu Gembala kalau pelayanan, itu yang hadir banyak banget, luar biasa, saudara. Itu waktu baptisan di Manado saja, saudara, kalau nggak salah, satu kali baptisan itu pertama awal-awal, saudara, ada 3.700 orang, saudara. Bayangin. Sampai hotel yang terima kita pada saat itu sampai hari trauma dia, saudara. Kita datang Tiberias, jangan lagi. Orang-orang itu semua itu 3.700 orang ngumpul di situ. Wow, itu taman-taman berubah jadi padang gurun, saudara. Nah, bayangin baptisannya segitu, gimana KKR-nya, saudara. Oh, itu gedung juang itu full lautan manusia, saudara. Itu lantai semua full sama orang, sampai ke tembok-tembok, ke speaker-speaker, orang nempel, ada semua. Padatnya luar biasa, saudara. Dan waktu itu saya ingat banget, Bapak Ibu Perjamuan Kudus, ada seorang pendeta senior yang khotbah, saudara. Jadi ada seorang pendeta senior yang khotbah, dan dia ada pelayanan dulu di Tomohon, baru dia khotbah di Gedung Juang. Bapak yang Perjamuan Kudus. Ramainya minta ampun. Karena macet di Tomohon, dia jadi nggak bisa datang, saudara. Akhirnya saya yang persiapan Bapak waktu itu, saudara, sama Ibu, kan saya bersama pendeta Sandy jadi timnya Bapak yang menyiapkan semuanya, air minum, tisu dan lain sebagainya, mimbar dan lain sebagainya, mic dan lain sebagainya. Kita bingung mau cari siapa. Ditanyalah, ada pendeta siapa di sana? Cari-cari, nggak ada. Dalam hati saya, kenapa di saat seperti ini? Pada kemana semua di pendeta-pendeta? Akhirnya muncullah pertanyaan yang saya takutkan. Terus di situ ada siapa? Marcel. Dan muncul pertanyaan begini. Marcel bisa khotbah? Darah Yesus. Cing-cing. Marcel bisa khotbah? Telat. Belum makan. Lagi. Naikin volumenya. Ya. Marcel bisa khotbah? Kaku banget dari tadi, kayak kanebo kering. Itu malaikat yang terbang juga udah. Saya mau bilang, saudara, jadi ketika ditanya, nah kita kan biasa. Ketika namanya Bapak Ibu bilang apa, tanya apa, jawabannya selalu siap. Jadi ketika Marcel bisa khotbah, siap. Padahal saya pengen tambah satu kata sebelum kata siap dengan kata belum siap. Tapi kedengaran cuma siap. Jadi udah suruh khotbah. Oh Tuhan Yesus, Bapak udah on the way. Kasih waktu buat, Tuhan, buat saya menakutkan, saudara. Tapi kan akhirnya
Tapi akhirnya saudara, itu kan full banget, ramenya bukan main. Saya dari pojok, saya udah ngintip dulu saudara. Oh Tuhan, banyak orang. Generasi minyak anggur tetap diurapi dulu, saya urapi dulu dalam nama Yesus. Saya maju, oh Tuhan, masih takut, saya balik lagi saudara. Saya urapi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya lihat lagi, oh Tuhan, balik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Oh, itu benar-benar literally diurapi saudara. Full urapan, alias benar-benar berminyak saudara. Akhirnya maju saudara. Akhirnya saya hadapi khotbah. Tapi ketika saya khotbah, ternyata nggak semenakutkan itu saudara. Apalagi jemaatnya udah ketawa-ketawa. Saya pikir, lo kok enak? Kok ternyata nggak semenakutkan itu saudara. Kenapa? Karena sudah dihadapi. Begitupun ketika saya dipercayakan di Sarbini tahun 2017. Oh Sarbini kan zaman Bapak Ibu pelayanan kan itu ramenya. Kalau Sarbini, oh Tuhan itu fullnya luar biasa. Sampai depan-depan ini full orang duduk ngumpul. Sampai copet ada di sana saudara. Iya. Oh Tuhan. Jadi jemaat angkat tangan, Tuhan turun tangan, copet main tangan saudara. Ratakan dompet bergelora, timbunlah HP yang di sana, jadi siap dibawa. Nanti belum kepikiran. Nah, jadi ramenya bukan main. Saya ingat banget, ibu di dalam ruangan, bapak di pojok, liatin begitu. Itu menakutkan saudara. Saya aja turun dari atas itu saudara, kaki gemetar. Oh Tuhan. Pendeta lain ketika di mimbar nunduk berdoa, saya tiarap. Ada fotonya saya tiarap. Iya kan? Buat saudara yang belum pernah ke Sarbini, jemaat Sarbini itu kan rata-rata kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Yang kalau ngeliat pendeta matanya gede-gede banget. Pernah nonton Indosiar nggak? Ngeliat. Siapa pula satu ini? Belum pernah kulihat wajahnya. Kuretakkan ginjal kau. Saya nggak pernah, tapi ketika saya hadapi, ternyata nggak semenakutkan itu, saudara. Akhirnya khotbah, ketemu jemaat yang mata besar, saya lihat mana. Saya mau bilang saudara, ini pelajaran bagi setiap kita. Sekali lagi saudara, ketika menghadapi ketika ada ketakutan, jangan diam pada posisi kita saudara. Tapi Alkitab ajar apa? Hadapi saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar di dalam kita saudara. Saya suka satu quotes. Silakan tepuk tangan dulu, kasihan. Silakan tepuk tangan. Saya suka satu quotes saudara dari Ralph Emerson bilang begini saudara. Apa yang di belakang kita dan apa yang ada di depan kita adalah hal yang kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kita saudara. Dan ini kalau saya sederhanakan saudara, bicara tentang ketakutan karena masa lalu ataupun ketakutan akan masa depan adalah hal yang kecil dibandingkan Tuhan yang besar di dalam kita saudara. Boleh sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah saya saudara, sering kesaksian saudara dari Ibu Gembala sidang kita. Jadi dalam beberapa kesempatan saya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol sama Ibu Gembala. Kalau mungkin saudara perhatikan, waktu di beberapa tahun terakhir ini saudara, Ibu lebih memilih untuk live streaming untuk pelayanan yang di Nias
Tapi kalau di sini ibu beberapa kali hadir saudara, tapi yang di Nias itu beberapa kali ibu live streaming dan tidak pelayanan langsung di sana saudara. Kenapa? Karena beberapa kali ngobrol sama ibu bilang bahwa ibu takut, ibu belum sanggup kalau nanti tiba-tiba di sana ibu akhirnya ingat Bapak, katanya saudara. Karena memang kita tahu bersama betapa begitu luar biasanya momen-momen indah mereka pelayanan di sana saudara. Jadi ketika ibu ada kerinduan untuk pelayanan kembali ke sana, ada ketakutan yang seringkali muncul bahwa kalau ketika ibu pelayanan di sana, ibu gak sanggup karena mengingat kenangan-kenangan bersama Bapak Gembala saudara. Tapi Ibu Gembala Sidang memberikan kita contoh yang luar biasa. Hari ini ibu datang ke sana, ibu gak mau diam dalam ketakutan itu, tapi ibu hadapi ketakutan itu saudara. Bahkan ibu bilang, tadi saya terharu nonton video ibu bilang, mulai hari ini setiap minggu ibu akan pelayanan di Gading Nias. Jadi saudara yang mungkin kangen sama ibu dan pelayanan di tempat ini, saudara boleh datang ke Tiberias Gading Nias saudara. Sesi ibu bersama Kak Argo di jam 10, dan habis itu saudara kesini lagi supaya hadir sesi ini lagi saudara. Ya masa nggak datang ke sini? Ini aja karena ada choir berkurang, apalagi choir sesi ibu semua kesana, nggak ada yang kesini. Saya khotbah rasa konseling. Aku tuh nggak bisa. Tapi sekali lagi saudara, ibu kasih contoh yang luar biasa. Apapun ketakutan kita, sama-sama bilang sama saya, hadapi. Jangan takut, hadapi ketakutan kita saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar dalam kita. Ketika kita menghadapi bersama Tuhan, kita pasti meraih kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hadapi. Bersama Tuhan kita pasti lihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi. Mari lebih sungguh lagi katakan ku yakin. Ku yakin oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan-Mu Tuhan. Yes. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun ketakutanmu, firman Tuhan katakan hari ini, melekat sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Apapun ketakutanmu, lihatlah dari perspektifnya Tuhan. Ketika kau melihat dari sudut pandangnya Tuhan, tidak ada ketakutan. Karena Tuhan jauh melebihi daripada segala ketakutanmu. Dan yang ketiga, pastikan kau maju berperang menghadapi ketakutanmu. Jangan takut, bersama Tuhan kau akan meraih kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku yakin kami rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata
dengan sorak-sorai yang paling meriah. Pujian syukur buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama malam hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita raih kuasa Tuhan. Kita mau raih mujizat Tuhan. Buat tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Kami menjadi ciptaan yang baru serupa gambarmu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari panggil namanya Yesus. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus malam hari. Tubuhmu dan darahmu. Sebentar perjamuan kudus dilayani bersama dengan Bapak Pendeta Fandi Kumendo. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Sama-sama kita sambut, kita hampiri meja perjamuan kudus pada malam hari. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita dalam doa, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat gagah hebat kami, namun semuanya karena pertolongan Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus, di gereja Tiberias kami diajarkan untuk kudus dalam berpikir, kudus dalam perkataan, kudus dalam segala perbuatan, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah. Maka hari ini hamba doa, biar siapapun mereka yang hadir terima kuasa minyak dan anggur, mereka bersama keluarga, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Maka hari ini Tuhan Yesus sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, berkati Tuhan Yesus, selamatkan yang terhilang,
kami percaya hari ini oleh kuasa minyak dan anggur bilur biru Tuhan Yesus yang berkuasa, maka hari ini siapa saja yang sakit sembuh, yang terikat lepas, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita yang bersuka cita, kita katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Sekali lagi saudara penuh sukacita, ada shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa diberkati Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari sebelum masuk dalam sekalian perjamuan kudus, saya bacakan dalam firman Tuhan Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23. Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan bagi saudara. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Lalu ayat yang ke-23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia. Dan pada hari itu juga, sebab seorang yang tergantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Katakan amin saudara. Saudara, ini ayat yang diajarkan langsung oleh Papa Riaji saudara kepada saya. Papa Riaji diajar Tuhan melalui ayat ini bahwa manusia yang pertama tidak bisa mengampuni dosanya sendiri. Ya, tapi hari ini oleh kuasa darah Yesus, apapun masa lalu saudara, dosa saudara diampuni Tuhan. Katakan amin. Karena yang menjadi penghalang kita antara kita dan Tuhan adalah dosa. Ya, bukan tangan Tuhan kurang panjang, telinga kurang tajam, tetapi penghalang adalah dosa. Maka hari ini apapun masa lalu saudara, lupakan, minta ampun sama Tuhan, oleh darah Yesus kita dibenarkan. Katakan amin. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari kutuk. Apa itu kutuk? Ya, kutuk itu tidak terlihat saudara. Mohon maaf saudara ya. Maka kita nggak pernah tahu dosa orang tua, mama, papa, oma, opa di masa lalu. Ya, mungkin ada di masa dulu saudara, mohon maaf, mungkin menikah tidak sesuai dengan firman Allah, maka itu ditimpahkan, jatuh ke kutuk 3-4 keturunan. Bahkan Papa Riaji ajar saya, kutuk terbesar dalam hidup ini adalah kutuk 10 keturunan. Apa itu kutuk 10 keturunan? Itu kutuk anak haram. Di dalamnya ada kutuk 3-4-7 keturunan. Di situ ada namanya kutuk peluh, kutuk semak duri, kutuk mati muda, kutuk sakit-sakitan, kutuk gagal, bangkrut. Tapi hari ini saudara jangan khawatir, jangan cemas. Oleh kuasa darah Yesus hari ini semua kutuk dihancurkan. Katakan amin. Amin saudara ya. Maka hari ini ketika saudara diampuni, kutuk dihancurkan, saudara pasti terima mujizat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus yang berkuasa menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kita. Bersama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, tubuh kami disempurnakan, jiwa dan roh kami sempurnakan, sehat sempurna, untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak benjolan apapun. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7 keturunan, kutuk 10 keturunan. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku, dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib,
sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji mulai hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam kejujuran, di dalam kekudusan, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas pekerjaan kami, fitnah atas keluarga kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua mulai hari ini bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami akan berkumpul di bumi, akan berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pandai, cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna sehat, jantung yang baru. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak pengentalan darah. Aku tolak hepatitis dan diabetes, aku tolak demam berdarah dan malaria, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara dan makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak tropos tulang, tidak kanker tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Saudara yang rindu punya pasangan hidup, mari minta sama Tuhan. Bahkan saudara yang rindu ketika menikah, rindu punya keturunan, minta sama Tuhan. Saudara yang rindu punya rumah, minta sama Tuhan. Saudara yang rindu agar diberkati dalam pekerjaan, studi, minta sama Tuhan. Usaha, karir, ujian, apapun itu, masalah pergumulanmu, mari datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita sembah hadir bersama-sama dengan kita malam ini. Kita angkat kembali bersama-sama, kita ucapkan dengan iman. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan, tidak miskin, tidak rugi, tidak bangkrut. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia akan terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya rumah majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kesembuhan, darah kebangkitan, darah keselamatan. Haleluya, amin. Kita minum bersama-sama darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Iman, yakin dan percaya engkau yang hadir di tempat ini, apapun kerinduan hatimu datang sama Tuhan.
Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan. Bangkitkan iman kita. Yesus sangat besar dalam hidup kami. Yesus terlebih besar. Di atas kepalamu, tepuk tangan sorak-sorak paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus, kami telah dengar firman Tuhan dan kami telah menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka kami bersyukur Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami, menjamah melawat kami semua di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang punya kurapan, bersama-sama kita bisa angkat minyaknya. Yang tidak ada nanti bisa ambil depan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Minyak urapan ini berkuasa memuliakan Allah, memuliakan manusia, menghormati Allah, menghormati manusia. Minyak urapan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, mengalahkan setan-setan, menghancurkan kutuk-kutuk. Bahkan dengan minyak urapan ini, bayi-bayi yang mati di kandungan bangkit kembali. Bahkan orang yang sudah divonis dokter 10 jam meninggal di lemari es, dengan minyak ini bangkit kembali. Bahkan orang yang punya jutaan dolar hutangnya bisa lunas dengan minyak ini. Bahkan luar biasanya lagi, jenazah yang dimakamkan bertahun-tahun tetap awet muda. Tiberias Tuhan yang janjikan, kuasanya tiada taranya, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara bisa oles sebagian kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara kemanapun pergi berada melangkah, jangan lupa pakai minyak urapan, katakan amin. Saudara sebelum tidur, pas bangun tidur, sebelum keluar rumah, naik kendaraan umum pribadi, saudara sampai di kantor atau di sekolah, pakai minyak urapan. Kita percaya di akhir zaman ini, kalau kita hidupnya suci, kudus, hidup benar, hidup dalam pertobatan, kita yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Amin saudara ya. Bahkan kita diluputkan dari sakit sampar, diluputkan dari resesi ekonomi, diluputkan dari bencana bahaya. Banyak prediksi akan terjadi bahaya celaka, bencana alam. Itu akan terjadi, benar saudara, karena kita hidup di hari-hari terakhir. Tetapi saudara jangan takut, selama kita ada Yesus Tuhan, hidup kita pasti baik-baik saja, katakan amin. Amin saudara, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan saudara bersyukur ya, bahwa kita bukan sekedar diluputkan dari bahaya celaka, kita diluputkan dari orang santet dan kuasa gelap, katakan amin.
Kita nggak tahu siapa yang jahat sama kita, yang fitnah, yang guna-guna. Tapi percayalah kalau hidup kita benar pasti dijaga malaikat. Kita semua warga sorga, amin. Dilindungi, dijaga, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Hamba serahkan Tuhan Yesus berkati setiap pokok doa ini. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Maka hamba bersyukur Tuhan Yesus buat jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke gereja Tiberias. Biarlah mereka semua di tempat ini adalah bilangan orang benar di akhir zaman. Persiapkan mereka semua Tuhan Yesus menjadi mempelai Kristus. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Ketika Tuhan datang mereka semua terbang kawan awan jumpa Tuhan Yesus yang punya sorga. Maka mampukanlah kami semua hidup dalam kesucian kekudusan, hidup selalu dalam pertobatan. Maka hari ini Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan berkati setiap yang melayani Tuhan hari ini atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda dari koordinator Pak David bersama keluarga di tempat ini, diberkati Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkati Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, kuat melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Maka Tuhan berkati pemimpin kami Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan yang baru ada selalu atas mereka. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih, menyerahkan juga pemerintah bangsa negara ini, semua yang takut Tuhan, nasionalis, Pancasilais, yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika negara kota kami sejahtera, sejahtera pula lah kami yang tinggal di dalamnya. Tuhan Yesus, kami akan berpisah dari tempat ini. Tapi satu hal yang kami yakin percaya, Tuhan Yesus Roh Kudus tidak pernah berpisah atas hidup kami. Hari ini kami mau bawa pulang kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Sebelum kami pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing, kami mau bawa pulang berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan, dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang sedia akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita semua. Percayalah, kita yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita diprogramkan Tuhan bersama keluarga dan seluruh orang kita kasihi akan berkumpul di bumi, akan berkumpul di sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan, haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Selamat hari Minggu, terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.